Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Arja Herlambo dari Puskesmas Pangkalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Saya akan melaporkan hasil orientasi P3K Angkatan 3 yang berjudul Optimalisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Stunting di UPDD Puskesmas Pangkalan Kabupaten Cirebon. Yang mendasari dari semuanya, yang pertama adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang profesional. Terus Kemenpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employee branding ASN. Selanjutnya Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat. Nah, untuk tujuan sendiri itu terbagi dua, ada tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri yaitu mampu mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Pangkalan, serta dapat memahami nilai dan etika di instansi pemerintah, serta dapat melaksanakan tugas dan fungsi ASN yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan program pemerintah di unit kerja. Nah, sedangkan tujuan khusus sendiri itu untuk tercapainya peningkatan dan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini pencegahan stunting melalui beberapa kegiatan. Di antaranya itu melakukan pelayanan ibu hamil, melakukan pemantauan dan pertumbuhan bayi dan balita, pelayanan konseling terpadu untuk balita dengan masalah gizi, dan melakukan edukasi mengenai deteksi dini dan pencegahan stunting. Nah, berdasarkan rencana hasil kerja di atas, saya akan mengembangkan rencana kerja poin keempat, yaitu melakukan edukasi mengenai deteksi dini dan pencegahan stunting melalui media leaflet dan brosur pada masyarakat yang diambil pada waktu itu pada tahun 2024, dilaksanakannya pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2009, dan tempatnya sendiri di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan Kabupaten Cirebon. Oke, sekarang lanjut tentang Renstra Puskesmas Pangkalan terdiri dari 7 poin. Poin pertama itu tentang pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia. Yang kedua sendiri tentang peningkatan keluarga bergizi atau meningkatkan pelayanan gizi masyarakat melalui pendidikan gizi, suplemen, tata laksana, dan surveillance gizi. Nah, poin ketiga itu peningkatan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular. Yang keempat itu meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, poin kelima sendiri meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Poin keenam meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat. Dan yang ketujuh, optimalisasi manajemen pabrik dengan mengedepankan pelayanan prima. Lanjut mengenai tupoksi P3K. Menurut Kemenpan 2023, pemberian pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Poin keduanya sendiri serta membina peran masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan pada masyarakat. Nah, dari poin 4 tadi, makanya saya mau latar belakangnya sendiri. Itu tuh ambil stunting kenapa? Karena di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah mengalami triple burden malnutrisi, di mana dari satu sisi tersebut itu tuh dari satu lingkaran terdapat 4 sisi, di mana satu sisi mengalami kekurangan gizi, sisi lain kelebihan gizi, dan sebagian sisinya defisiensi zat gizi mikronya. Nah, dari situ saya tergerak untuk mengambil tentang stunting. Apa sih stunting tuh? Stunting tuh adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Sedangkan prevalensi kasus stunting di Indonesia sendiri itu 21,6% dan di Jawa Barat 22,9%.
Nah, tanda gejala stunting. Yang pertama itu tinggi anak rendah dari usianya, nafsu makan yang menurun, tidak lahap seperti seusianya, keterlambatan perkembangan. Jadi contohnya misalkan anak-anaknya udah bisa berdiri, udah bisa ngomong beberapa kata, dia tertinggal seperti dia belum bisa jalan atau masih merangkak atau hanya bisa membilang 1-2 kata, tidak beberapa kata. Gitu. Terus ciri-ciri fisiknya itu mudah lelah, terus juga sistem kekebalan tubuhnya yang rendah, terlihat dari rambut juga yang kering dan juga kulit juga kering kayak gitu. Nah, deteksi dini stunting itu dilihatnya gimana pemantauannya. Yang pertama pemantauan pertumbuhan anak. Jadi tiap bulannya dilihat dari tumbuh anaknya. Baik itu tinggi maupun berat badannya ada penambahan nggak setiap bulannya. Terus yang kedua itu yang tadi saya bilang pengukuran tinggi dan berat badan. Terus yang ketiga wawancara dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya gimana nih untuk anaknya sendiri, makannya banyak nggak, gizinya tercukupi nggak, orang tuanya tahu nggak kebutuhan gizi anaknya seperti apa gitu. Terus yang keempat dilihat pengamatannya untuk pola makan anaknya yang tadi saya bilang, kayak dilihat gizinya seperti apa, makannya gimana, dan juga kalau misalkan ternyata ada masalah di situ, ada kayak misalkan berat badannya berkurang atau tingginya tidak nambah sedangkan anak tuh hobi makannya banyak, kita melakukan pemeriksaan dan siapa tahu ada masalah, contohnya kayak anemia defisiensi besi pada anak itu karena asupannya tidak banyak, walaupun banyak tapi asupannya tidak bergizi, contohnya kayak sering makan mie, ciki-cikian itu kan tidak ada gizinya, mengakibatkan nanti anemia atau kadar darahnya rendah. Nah selanjutnya itu pencegahan stunting. Gimana cara pencegahan stunting sih? Biasanya pada ibu hamil tuh pencegahannya dengan cara eh, makan makan yang banyak dan bergizi, terus minum penambah darahnya rutin kayak gitu. Sedangkan untuk balita itu untuk di atas 6 bulan itu MPASI-nya harus bergizi dan sesuai dengan usianya, jangan kurang atau lebih. Untuk bayi sendiri di sini untuk pencegahan stuntingnya dengan cara pemberian ASI selama 6 bulan dan ibu yang menyusuinya secara eksklusif itu mau makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Nah, untuk memantau pertumbuhan sendiri itu dilakukan setiap bulannya di posyandu dan posyandu, mengukur berat badan atau ketika sakit di puskesmas juga diukur untuk berat badannya dan tinggi badannya untuk dilihat apakah ada kenaikan atau tidak. Terus menjaga kebersihan lingkungan dan juga eh, untuk pada remaja juga dilakukan untuk edukasi agar tidak menggunakan atau meminum alkohol dan juga tidak memakan makanan yang junk food yang tidak bergizi seperti itu. Nah, untuk media edukasi sendiri itu yang saya lakukan di Puskesmas Pangkalan itu ada 3, yaitu poster, video edukasi yang dari YouTube terus dimasukkan ke layar TV di Puskesmas, dan juga ada leaflet. Leafletnya itu yang diselebaran ke pasien yang datang dan juga untuk orang tua yang mempunyai anak kayak gitu. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Puskesmas. Yang pertama itu kegiatan edukasi penyuluhan tentang stunting pada ibu yang mempunyai anak dan lansia. Terus yang kedua adalah ibu yang mempunyai bayi stunting, kegiatan edukasinya. Yang ketiga itu pengukuran pada anak balita yang stunting dan kurang gizi. Dan yang keempat itu adalah data untuk eh, standar kesehatan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya, Dr. Faisal Zahir Lambo dari Puskesmas Pangkalan. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.